biasa. Allahu Akbar begitu kalau kata saya dulu pesantren. Semangat banget. Jadi kalau ditanya apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu. Masih inget ya, Be? Masih ingat. Kita tuh harus ingat yang baik-baik. Betul. Gimana nanti ya kita supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi begitu. Amin, betul. Tapi perkara netizen, Masya Allah. Iya. Pagi-pagi udah buat koreo-koreo yang gak enakin ya. Kayak tadi Via Valen kan sedih baca komen-komennya ya kan. Iya. Dia udah membuat suatu karya, lagu ketika. Tapi tidak dihargai sama netizen. Nih netizen menurut saya namanya saran dan kritik sama nyinyir tuh beda banget. Beda. Gitu. Betul. Kalau mengasih saran atau kritik mungkin kayak notasinya atau vibranya atau ketukan di bait keempat. Nah itu kan namanya mengkritik. Mengkritik membangun. Babe belajar nyanyi dulu ya? Saya dulu muridnya Mbak Berta. Kebetulan. Iya. Luar biasa. Tapi ya Begitu. Be ya kalau jadi artis zaman sekarang tuh harus kayak Syahrul Khan. Iya ya itu kan? dia. Udah benar. jago main Mohon film. maaf lu mau ngomong Syahrul Gunawan tadi. Syahrul Khan ya. Jadi tukang taksi dong di pernikahan dini. Ya. Gitu dong. Iya benar. Syahrul Khan tuh udah terima dokter keempat lo gelarnya. Boleh curian, boleh kajenan. Saya mau salam dulu buat Mbak Ati dulu, saya teman nonton India saya. Mbak Ati kadang-kadang dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba dia marah. Kok kita minta teh-tehnya juga, kok asin jadinya Oh, gitu. asin malah. Ternyata saking dalamnya nonton India ya Mbak Ati ya. Tapi emang itu kata apa gimana? Gak cuman di depan kamera doang dia pinter. Di belakangnya dia juga pinter. Gitu. Nah yang kayak gitu tuh pemirsa harus kita contoh ya. Itu setuju banget. Harus seseorang yang menginspirasi Nah, ya. ini sama kayak menurut gue ya anggota keluarga cantik yang selain dia tuh berada dalam lingkungan pejabat dunia ataupun Indonesia, dia pun juga menjadi sosok inspiratif bagi orang yang melihatnya begitu. Memang harus begitu ya. Iya. Wah, kira-kira siapa sih? Coba kita lihat dulu siapa Ada. sih? Ada dong. Mana? Tuh, Kayak tuh emang benar ya. hebat ya Be ya. Kira saya mau sapa empok-empok saya dulu boleh? Boleh. Empok Kate, Empok Megan, apa kabar? Baik. Masih doyan ngeteh? Minta Kata kalau undang orang Inggris suka ngeteh. Ngetehnya kelingkingnya naik dong Be. Benar, tapi kalau dia ngeteh sama cookies, kita ngeteh sama gemblong biasa enak. Apa sama duren sekalian Be? Duren, lu mau naik-naikin darah lu bagaimana? Iya benar. Nah tapi nggak cuma dari mancanegara, di Indonesia pun juga punya. Iya, udah cantik dari keluarga pejabat, tapi menginspirasi. Itu kata yang terpenting. Wow. Tetangga baru kita pemirsa. Nah orang ada di sana, kita panggil ya. Boleh ya? Iya, Empok Anissa Pohan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Indonesia. Selamat pagi. Selamat datang. Oh. Hah, kalau sesama model bisa cipika-cipiki ya. Oh boleh dong. Kak di sini Kak. Kita kan dulu model-model shampoo gitu ya, model-model gadis gitu. Masa iya lu juga? Iya dong, Be udah kelihatannya Mohon maaf, penampilan ini seperti ini. ketombeannya bagaimana? Babe makanya beli samponya yang impor dong, Be. Ya elah, lu dikasih siwak aja gue udah bagus loh. Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, udah lama banget gak pernah lihat di depan TV gitu ya. Karena sekarang sibuknya kan di belakang terus nih gitu. Dan emang lagi sibuk juga merawat sang ibu ya. Benar. Bu Ani baru-baru aja balik ya? Baru Sabtu kemarin baru kembali. Baru Sabtu kemarin, jadi baru 2 hari yang lalu Baru ya. 2 hari, iya. Kira-kira bagaimana update-nya kondisi dari Ibu Ani? Sebenarnya saya masih terus berjuang ya, karena dengan penyakit kanker darah ini bukan pengobatan yang sprint bisa cepet Ya. teratasi, tapi memang maraton. Jadi pelan-pelan, insya Allah ntar akan mencapai tujuannya itu sembuh. Amin, amin, amin. Kita sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kesembuhan yang cepet gitu ya. Amin, amin. Habis ini kita bakal lebih ngobrol-ngobrol lagi sama Kakak Anissa Pohan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Morning Show.
Nisa Pohan yang memang sekarang kesibukannya adalah lagi bolak-balik Jakarta Singapura ya. Iya, jadi memang kebanyakan sih sebenarnya setengah-setengah sih. Jadi Oke. aku gantian sama adik ipar aku Alia. Seminggu misalnya aku, kemudian seminggu Alia. Kemudian nanti seminggu aku lagi, kemudian seminggu Alia. Atau enggak 2 minggu aku, ntar 2 minggu Alia gitu. Jadi emang dalam sebulan tuh emang setengah bulannya tuh di Singapura, setengah bulan lagi di Jakarta gitu. Ada nggak sih kayak hal-hal yang dikangenin sama Bu Ani yang mungkin bisa dititipin ke Singapura gitu, mungkin kayak Makanan cemilan favorit gitu. Iya, sayang banget. Tapi ibu tuh sekarang lagi nggak punya nafsu makan sama sekali. Bener-bener mau ngeliat makanan enak kayak gimana juga di lidahnya juga udah terasa tidak enak kan karena dalam proses pengobatan dan juga sel-sel kanker itu membuat memang seperti apa ya, mati rasa ya lidahnya ya. Jadi memang mau ngeliat makanan seenak apapun bukan salah makanannya, tapi memang memang appetite-nya lagi tidak ada gitu. Jadi sih sebenarnya nggak pernah ada request makan dan makanannya juga kan sekarang harus diatur ya. Benar-benar harus yang bersih, harus yang steril, yang nggak bisa udah dimasak lama atau makanan kalengan atau banyak pengawet gitu. Jadi benar-benar harus yang fresh, yang sehat gitu kan. Jadi emang bener-bener makanannya juga harus dijaga gitu. Setiap asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh itu Iya. semuanya benar-benar di check out, benar nggak, boleh nggak masuk begitu ya. Bener-bener, jadi nggak boleh sembarangan juga. Tapi alhamdulillahnya maksudnya ada dari keluarga yang juga bisa nemenin ya tiap hari gitu ya. wajib. Selang-seling gitu. Alhamdulillah para menantu yang bolak-balik Jakarta Singapura loh untuk menjaga Adem Ibu banget Ani. gitu kalau liatnya ya nggak sih? Terus kalau yang suka diobrolin sama Bu Ani kalau lagi nemenin gitu, ada nggak sih mungkin kayak nanya-nanya gimana Almira gitu atau? Iya sih, awal-awal tuh masih banyak lah kita ngobrol gitu kan. Kita terus berusaha lah kan bangun tidur. Kan aku tidur di rumah sakit ya, jadi banyak waktu sama ibu. Misalnya bangun tidur terus kita berusaha untuk selalu ngobrol, selalu membuat keadaan tuh bukan dalam keadaan yang sakit gitulah. Kita seakan-akan biasa aja, jadi Normal gitu ngobrol ya. seperti normal aja gitu. Tapi memang beberapa hari ini memang ibu kondisinya lagi tidak se-fit sebelumnya. Jadi seminggu terakhir ini lebih banyak diam. Gitu, jadi kadang-kadang aku juga yang aduh mau ngomong apa ya gitu. Karena lebih baik diam, karena itu memang ibu dari dulu kalau misalnya sebelum sakit kanker ini ya, dari dulu memang kalau Mas Agus tuh selalu bilang kalau misalnya Memo tuh lagi sakit pasti dia diam, nggak seru deh kalau Memo sakit pasti dia diam aja. Nah tandanya kalau sekarang nih sedang diam berarti beliau sedang merasa tidak begitu enak badannya gitu. Jadi kadang-kadang kita takut ganggu ya kalau misalnya kita terlalu mungkin jadinya annoying gitu kalau. Jadi ya paling ngobrol-ngobrol yang umum-umum aja sih kalau recently gitu akhir-akhir ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita masih bisa bercanda, masih bisa ngelawak gitu. Sekarang beneran mungkin lagi jaga banget nih gitu karena moodnya mungkin yang lagi dirasain sakit, juga badannya juga lagi banget sakit. gitu kan. Ketika Bu Ani masih sehat gitu ya dan masih bisa bercengkrama gitu, ada nggak sih yang dikangenin sama Kak Nisa sama Bu Ani? Banyak ya, soalnya kan kita tuh sekeluarga tuh udah kayak hidup satu rumah. Sebenarnya sih kita punya rumah masing-masing gitu. Cuman sering banget kalau weekend atau misalnya aku lagi nggak ada suami gitu, aku nginep di rumahnya mertua gitu, di rumahnya Memo. Aku kan manggilnya Memo Pepo ya gitu. Jadi ya biasa kalau pagi gitu pas ngetok yang bangunin ibu. Subuh tuh bangun ibu, tok-tok gitu. Terus kalau kita bilang good morning gitu. Itu kangen sih gitu-gitunya gitu. Terus kayak banyak sih sebenarnya ya. Terus kan ngobrol, aku tuh kalau sama ibu kan udah kayak ibu sendiri. Jadi ya cuek aja lah gitu, ngobrol, nanti makan atau enggak masuk kamar lagi. Nanti kadang tuh kita di rumah tuh ada satu ruangan yang itu sebenarnya ruangan apa ya? Berantakan sih, isinya ada baju, ada mainan anak-anak, ada pokoknya udah itu ruang serbaguna gitu Ruangan ya. Palu Gada gitu kalau di rumah saya ya. Apa lu mau semua ada di situ. Iya benar. Baju lah, ada mainan anak-anak lah. Terus tapi bapak sama ibu senangnya bapak di kursi, ibu di kursi goyang gitu. Kita paling ngobrol di situ, kangen suasana pagi-pagi ngobrol di ruangan itu sih, namanya ruang Chandra gitu ngomongnya gitu. Iya sih, biasanya kan setiap harinya habit ya, jadi ada kebiasaan. Iya. Itu pasti yang dikangenin. Kangen. Terus rumah tuh kalau nggak sekarang kosong gitu ya, rumah mertua tuh jadinya kayak yang beda ya suasananya ya gitu. Karena ibu tuh dia tuh
apa ya, pusat dari segala energi keluarga gitu. Jadi begitu ibu tuh lagi redup, energi kita semua juga jadi kerasa nggak punya tenaga, kayak nggak punya power gitu. Jadi benar-benar suasana rumah juga langsung lagi redup gitu. Iya. Karena beneran jadi sumber energi positif gitu ya, ketika ketemu Bu Ani tuh kerasa gitu vibe-nya nyampe gitu ya, terus bikin kayak hey gitu, yang tadi mungkin lagi lesu ketemu sama Memo tuh jadi kerasa jadi segeran gitu ya. Emang kan kelihatan kan ibu kan orangnya kayaknya lively gitu kan. Kayaknya nggak pernah ngelihat dia tuh gitu, nggak lesu, pernah. selalu aktif, Apalagi selalu hobi motretnya kan. motret, hobi Instagram ya kan. Gitu loh. Hobi banget itu, terus ya pokoknya ada aja nulis, bikin buku, pokoknya ada aja yang dikerjain ya. Jadi begitu beliau sakit dan diam gitu, kayaknya aduh gitu. Banyak perubahan yang dirasakan. Banyak banget, lebih ke energi kitanya sih sebagai keluarga, dan juga memang kehidupan rutinitas kita juga jadi berubah gitu semuanya. Jadi Bapak selalu bilang kita harus hidup dengan gaya hidup yang baru gitu. Kita tidak mungkin kita tidak bisa seperti sebelumnya, kita harus menyesuaikan dengan kehidupannya sekarang gitu, dengan kondisi ibu sedang tidak sehat gitu. Kalau misalnya kondisi Almira bagaimana? Apakah dia kangen sama omanya? Atau karena kemarin kalau nggak salah saya ngelihat postingannya dari Kak Anissa, Almira tidak diperbolehkan untuk menjenguk ya di ruang ICU. Iya, kemarin memang ICU itu hanya untuk orang dewasa kan. Jadi kemarin tuh sempat 4 hari kalau nggak salah ibu tuh harus masuk ICU gitu. Terus kemudian setelah lumayan stabil, kami keluarga minta dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Nah selama di ICU itu memang anak kecil nggak boleh masuk, jadi dia tunggu di lounge lah gitu. Jadi selama 4 hari ya. Iya, dia bilang ini tempat hangout aku, kata dia. Dia cuma ada kursi sama ada vending machine, udah di situ aja aku di dalam. Nah tapi terakhir tuh 2 hari terakhir karena udah bisa keluar, jadi udah bisa ketemu lah gitu sama Almira. Aira sih udah cukup mengerti ya, paling pas pertama kali tahu Memo sakit pasti dia nangis lah ya kan, kita semua juga begitu. Tapi lama-lama kesini paling dia mungkin kalau kangen posting di Instagram kangen. Anaknya kan agak susah untuk dikorek hatinya gitu, jadi paling Aira kangen posting ini ya gitu. Orangnya lebih tertutup. Lebih tertutup gitu. Walaupun emang sebenarnya berat ya, karena siapa yang nggak berat gitu loh kalau ada kejadian kayak gini, tapi alhamdulillah keluarga bisa ini ya, maksudnya nggak juga jadi lesu, jadi kayak semuanya saling menguatkan. putus harapan, itu dia Iya, nggak boleh ya. Yang paling penting kuncinya kan untuk sakit kanker ini adalah moral ya, jadi support dari keluarga itu sangat penting gitu, mungkin dibandingkan obat gitu ya. Jadi memang kehadiran nomor 1, kedua ya kita harus kuat gitu kan, kita sebagai orang terdekat, sumber kekuatan ibu kan dari kita gitu ya. Gitu. Jadi kita harus kuat, harus selalu tersenyum dan selalu terlihat memang ini memang harus dijalanin dan dijalanin dengan normal saja gitu. Betul. Jadi orang yang menjalankan juga ya ini normal saja, bagian dari kehidupan. Tidak ada yang berat seperti itu, Babe. Luar biasa bener Kak. Apa hal yang suka dilakuin antara Memo sama Almira sih yang waktu masih dalam keadaan sehat biasa ya gitu? Dulu sih macam-macam dari kecil. Ibu kan ada kebun, kayak kebun apa sih namanya, kebun sayur-sayuran gitu di rumah gitu. Kadang-kadang cucu-cucu suka ajak, ayo kita petik terong lah, petik timun lah gitu. Itu kalau lagi terus kadang diajak foto bareng atau ngobrol aja gitu. Terus jalan-jalan. Kalau ibu sih senangnya gitu sih sama cucu-cucu. Jalan-jalan gitu ya. Aku juga mau deh punya oma kayak ibu. Iya. Difotoin loh. Tuh. Iya. Foto-fotonya nanti Instagramable loh, Be. Wow, caption juga nggak perlu repot karena Bu Adi juga bisa buat caption. Betul. Iya nggak sih? Mungkin di sini pelajaran yang bisa dipetik ya buat pemirsa yang sekarang lagi nonton, yang suka sarapan sama anaknya, tapi mungkin orang tuanya lebih fokus main handphone. Nah, mungkin kalau dari ceritanya tadi Kak Anissa gitu ya, dimana kita kangen banget sama momen sarapan pagi bareng-bareng ngobrol gitu. Mungkin bisa lebih dihargain lagi tuh momen-momen kayak gitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan WhatsApp grup terus anaknya lagi di depan WhatsApp grup terus. Nah tuh Bu, matematika Alif ponton 100.
Ya selamat ya nak ya. Ya apalagi? Ya bentar ya. Halo ya, ini apa kabar? Gitu. Karena sekarang kan karena banyak. ini ya dunia Digital. dunia digital gitu. Semua orang jadi kemelekan. Jadi kemelekan itu kan terlalu melek ya. Jadi pagi-pagi yang dicari udah handphone gitu. Iya, benar, Ini bisa benar. jadi wake up call juga nih buat para ibu-ibu. Mungkin bisa lebih bonding lagi. Bener. Karena alhamdulillah dikasih waktunya Bener, gitu. bener. Iya Kalau nggak sih? selagi ada waktunya dimanfaatin bener-bener deh. Karena waktu itu nggak akan kembali soalnya. Setuju banget. Kak Anissa nih kalau misalnya Bu Ani lagi nonton atau keluarga di rumah lagi nonton, kira-kira Kak Anissa pengen ngomong apa buat kesembuhan ibu Iya. mungkin? Pokoknya Memo dan juga Pepo, Mas Agus, Mas Ibas, Alia. Kita semua harus bersatu dalam doa untuk mendukung kesembuhan Memo. Betul. Dan insya Allah memang semua manusia diberikan cobaan. Kali ini cobaannya kena ke Memo dan ke kita semua sekeluarga. Insya Allah ini bisa terlewati. Insya Allah. Betul sekali. Semoga apa yang terjadi ini juga bisa direfleksikan juga kepada pemirsa gitu ya. Dan juga kita minta doanya juga buat yang lagi nonton supaya Bu Ani itu cepat diberikan Amin, kesembuhan amin, gitu ya. Karena saya yakin rakyat Indonesia juga sayang banget sama Bu Ani gitu. Jadi kita minta tolong pagi ini diselipkan di doa pagi harinya, di sholat duhanya atau di ibadah menurut agama masing-masing. Kita berikan kesembuhan yuk gitu untuk Bu Ani. Amin amin ya rabbal alamin. Abis ini kita akan ngobrol lagi tetap di Morning Show. Kita masih barengan sama Kakak Anissa Pohan di sini yang kalau kata mami kita dulunya juga model sampo gitu loh. Kalau model sampo tuh kayak dilihat juga nggak sih unyeng-unyengnya bagus, ketombeknya ada atau tidak, tiap helainya kuat atau gimana sih dulu Kak Anissa mau jadi model sampo. Penasaran karena kan kayak wow memiliki rambut yang hitam legam membuat iri para warga Indonesia gitu. Enggak lah, nggak ada tes gitu. Ya nggak tahu juga ya, udah lupa lah itu 12 tahun Udah lalu, tapi lama banget ya. tapi dilihat kesehatannya tentu, dilihat kesehatan rambutnya. Iya. Tapi masih pengen nggak sih ada keinginan untuk kembali ke dunia entertainment? Aduh, kepengen banget. Tapi sebenarnya kan aku main di Trans 7 sempat ada acara tuh Selamat Pagi. Nah, Dua iya. tahun ya. 2 tahun, baru November kemarin acaranya selesai. Pengen sih ada siaran lagi, tapi memang udah jalannya Allah kali ya. Karena begitu acara selesai ibu sakit. Jadi kan kalau saya masih kerja Iya. saat ini, saya nggak bisa jagain ibu gitu kan. Tapi nanti insya Allah ke depannya mudah-mudahan masih ada rezekinya ya. Amin. Karena Dapat kan produk. Betul, brand. produktif udah luar biasa karena kan sebenarnya Kak Anissa ini juga punya foundation ya. Yayasan. Yayasan ya. Yayasan. Boleh diceritain nggak sih yayasan ini kayak gimana sih bergeraknya di bidang apa? Oh, Terus oke. sekiranya warga Indonesia bisa bantu-bantu nggak sih gitu. Yayasan namanya Yayasan Tunggadewi. Oke. Tunggadewi itu nama tengahnya anak saya, Almira Tunggadewi Yudhoyono. Aha. Nah, yayasan ini kasih nama Tunggadewi karena ini sosok ratu ya. Tribuana Tunggadewi itu ratu yang memimpin. Dia bukan istrinya raja, tapi dia ratu yang memimpin. Jadi dengan harapan dengan yayasan ini perempuan-perempuan Indonesia bisa maju, bisa sejahtera dan juga anak-anaknya juga bisa sejahtera. Jadi ini khusus untuk perempuan dan anak. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Keren, semakin kuat nih perempuan Indonesia gitu Harus, loh. dan kami semua ini Iya. bersepuluh, bersebelas mendirikan yayasan ini. Semua perempuan, Iya. semua ibu-ibu dengan segala kesibukannya. Karena kami berpikir yang paling mengerti kebutuhan perempuan ya perempuan itu sendiri. Betul, Dan kita betul, sebagai betul. perempuan kebanyakan itu adalah saling menjatuhkan gitu kan, saling ngomongin satu sama lain gitu. Padahal sebenarnya kita seharusnya saling membantu satu sama lain untuk maju gitu. Setuju. Iya, itu setuju. Perempuan-perempuan Indonesia ini kan kuat-kuat. Cuman bagian nggak kuat adalah ketika kok deket-deket dia sama yang lain gitu. Cewek-cewek suka galaunya tuh di situ gitu. Kayaknya tingkat kejelesannya terlalu tinggi, Babe. Kayak apalagi yang umur-umur 27 28 sekarang kayak kok nggak nikah-nikah ya gitu. Kayak loh nikah tuh jenjang karir atau takdir dari yang maha kuasa gitu kan. Suka kayak gitu. Tapi kalau kita flashback lagi nih ke zaman-zaman 2005 sama Mas Agus. Itu awalnya ketemu berarti di mana ya?
Karena kan dia masih jadi entertainer, iya nggak sih? Mas Agusnya Aku dulu malah baru masih jadi penyiar radio. Itu di Bandung dulu. Oke. Tahun 2000 kalau nggak salah ketemu. Tahun Tahun 2000, Lupa, oke. lupa. Ngumpul di mana sih kalau orang-orang yang cakep-cakep, pinter gitu? Kalau di Bandung tuh ada spotnya nggak? Karena kita juga kalau ke Bandung ya, Iya, ketemunya mau ya nyarinya dia lagi, dia lagi. Nggak berkembang lagi gitu. Ada yang minta batagor, dia minta jalan ke FO gitu. Kayak nggak ada yang spot isinya tuh yang kayak Kanisa gitu. Ketemu di mana waktu itu? Dikenalin dulu. Jadi aku kerja di radio dulu ya, Radio Os Bandung. Terus kemudian ada teman aku di radio itu sahabatnya suamiku dulu waktu dari SMP. Oke. Jadi itu ada perantara yang kenalin. Sebenarnya kenalan jadi teman aja gitu. Karena Mas Agus kalau tentara itu banyak pendidikan di Bandung. Saat itu pendidikan lagi di Bandung, ngambil kecabangan. Saya penyiar radio terus dikenalin di satu restoran The Valley, masih ada ya sampai sekarang ya. Ampun, yang view-nya bagus itu. Iya. Tahu kan? Iya, di atas-atas Tahu itu lo. kan. Hah? Terakhir beli popper cheese doang di puncak. Sama nyari-nyari stroberi. Terus Kak? Terus udah, abis itu temenan lama. Itu kan udah pokoknya lama sebelum pacaran lah itu. Terus dia pergi ke Aceh dulu tugas operasi kan. Pada masa itu memang masih ada konflik ya. Iya. Indonesia Aceh masih konflik. Tapi dia pergi perang dulu, tugas operasi kita menyebutnya ya. Terus dia pulang, baru kemudian baru dekat tuh setelah dia pulang dari Aceh. Dari Aceh dia masih suka, dulu kan belum ada ya telepon, nggak bisa ya ke Belum sana. ada. Benar. Internet telepon- masih Iya. gitu. Telepon ada tapi dia masih yang GSM gitu kan, jadi Iya, nggak iya, bisa iya. sampai ke hutan, nggak kejangkau. Jadi dia tulis surat dari Aceh gitu. Romantis Manis banget. banget. Romantis banget. Mohon maaf, Ini Psychoji sekarang berambut atau gimana? Kabar Sel. Ya ini ampun. lo kayak apa sih, Sis? Aku ini sengaja hari ini ya mau memberikan dan memberitahukan seluruh bangsa Indonesia ini, negara ini tentang karya aku. Apa karyamu? Lu punya karya. Karya Raya. Oh, Biasa aja. coba. Biasa aja liatnya. Gak Hey. biasa. Gak biasa liat karya Suspect. gue. Gak biasa. Biasa aja. Heh. Ada pepatah dari Gambia mengatakan, Ya. orang sombong matinya gosong. Ya Allah jangan gitu dong. Hati-hati lu. Dia mau pamer-pamer. Mentang-mentang kemarin liburan, gak Nah, pernah tuh. kemari. Nggak pernah kemari tuh. Iya. Loh ini aku datang di saat yang tepat, Ah. ya kan? Mumpung ada Ibu Anissa Mohan ini, aku pengen nanya. Oh. Nih, gimana caranya supaya mendapatkan suami kayak suaminya yang badannya sterek, mukanya cakep gitu. Dan juga setia begitu loh Oh, sama iya. istri dan anaknya. Aku juga mau, aku lelah Bingsi, aku Nah, lelah. iya. Aku lelah. Gini loh Bu Anissa Pohan ya. Penampakannya begini, kayak gimana mau dapat kayak Mas Agus? Iya itu dia. Mas Agus juga kabur kali, takut. Tapi Mas kenalan dulu. Oh iya kenalan dulu. Lu udah ceritain kaya raya salaman kayak dikasih sembako. Loh kan tetap dong, siapa tahu ya kan, Oh, ada iya, teman-temannya iya. gitu loh ya kan. Oh, emang lu tipenya kayak gimana kasih tahu deh. Siapa tahu ada temennya. Iya kan, bisa nggak Bu saya ini kan Gini, Bu Anissa. sekasta nggak, udah sekasta Iya, belum iya. nih? Nih Dia- kan udah bling-bling begini sekasta. Iya. Dia mah ya, saya gimana ya, Mbak Anissa, yang penting napas udah gitu. Dia nggak minta yang lekuknya tuh tegas, badannya berat. Yang penting napas. Barangkali punya kodok apa kata biawak, dia juga mau. Yang penting napas. Ya. Enggak, ya elah Be, jangan gitu dong. Emang gimana lagi? gimana Kamu jadi nih? gimana? Yang di Ya gimana itu takdir dari semesta. Ya lu aja modelannya kayak boboho gini. Lah kayak pacarnya boboho ya? Be, lu jangan komen aja ini sih Bu Anissa dong. Oh iya, bener. Sebagai perempuan, aku sudah perempuan banget tuh duduknya Iya. tuh. Tolong. Kagak ada Please. perempuan-perempuannya lu gue pikir lu Ulfa Duyanti tau kagak lu?
Kak Nisa, ini mungkin bisa jadi apa ya, tips and trick buat yang kata pemirsa lagi nonton gitu. Resep keluarga harmonis versi keluarga Yudhoyono. Jadi dia kita tinggalkan. Tinggalin aja, anggurin. Nah, bukuin aja. Kita mau mendengarkan gitu loh Ini kiat-kiatnya. nanti kalau lu udah dapet cowoknya, lu tiru yang ini gitu. Coba Duduk aja begini tuh gue tuh. tuh, bisa nggak? Kayak ratu-ratu Inggris. Coba giniin poninya dong. Kelihatan gak sih lo? Sesbet, giniin poninya bentar. Naikin poninya dikit. Nah. Mana Ade? Bentar. Udah ada matanya Mana dong. Ade? Ratu Inggris abis tato alis. Nah. I'm sorry. I am sorry. Ayo, back to Kak Nisa Pohan. Yes. Tips keluarga harmonis yang bisa dikasih, di-share nih buat ibu-ibu yang di rumah nih. Gimana nih Kak? Iya, namanya semua keluarga pasti ya, kehidupan rumah tangga itu nggak semuanya selalu adem, pasti ada Setuju. badainya. Setuju. Pasti ada angin kencangnya, pasti ada. Pokoknya ada lah itu semua. Tapi itu dimana kita satu sama lain harus kuat gitu loh. Oke. Apakah kita, ini kan namanya pernikahan itu, rumah tangga itu perjuangan. Ya. Nah, apakah kita akan bertahan di situ, apakah kita akan kuat, ya itu tergantung kitanya sendiri gitu loh. Jadi memang satu sama lain kita saling mengerti lah. Kalau misalnya ada berantem kecil itu wajar. Yang penting kita bisa menyelesaikannya dengan baik gitu kan. Itu yang terpenting. Ketika ada sesuatu masalah yang terjadi, gimana ketahanan kita aja, kita mau menyerah atau kita mau lanjut. Tapi semua rumah tangga pasti ada kayak gitunya. Tapi di luar itu tentu pasti banyak bahagianya gitu. Rumah tangga itu pasti. Jadi jangan dilihat kalau lagi sebel ya. Kamu belum pernah nikah ya? Udah. Belum ya. Boleh Kak, Sesbet masuk ke karakter. Lu jadi kayak karakter pribadi lu. Masuk ke karakter aja. Pas ngomong, udah nikah belum? Kayak curhat gitu loh. Iya. Belum gitu ya, nangis. Emang beneran curhat ya? Iya. Udah, puyeng, Jadi retak nanti kalau ya. pacaran putus itu biasa gitu. Tapi kalau udah masuk dalam pernikahan kita nggak boleh menyerahkan di situ. Jadi artinya jangan karena ada masa kecil terus yang bahagianya dilupakan, karena bahagianya itu lebih banyak dibandingkan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi inget happy-happynya. Nah itu yang membuat kita bertahan. Saat dia. sedih dipikirin hal-hal positifnya. Benar. Bisa akhirin pada saat pertama kali ketemu juga kayak tadi ya Benar. kan? Jadi apa, ketika lagi, justru tips saya ini keren banget nih, bukan yang dimanis-manisin. Ketika emang lo ada masalah, jadikan mindset bahwa oke, ini kan rumah tangga kalau bisa cuma sekali. Kita jaga, kita kuatin mental kita kuatin mindset kita gitu. Kalau yang namanya berantem itu pasti ada gitu. Kita nggak sendirian, semua juga mengalami Semua hal yang juga seperti gitu. itu. Nggak boleh ya, itu nggak munafik Bener. gitu. Udah dapat ya tabungannya kalau punya keluarga ya. I know. Aku juga mau tabungan juga buat aku. Kalau misalnya nanti kalau punya anak tuh ya gimana cara didik ala Kak Anissa? Oh, oke. Biar kita mendidik Aci Resti itu agak-agak bagus Iya itu dikit tuh jalannya. Abe. Mana sih anaknya Saya yang belum ada? nanti dia bentar lagi kita ke ho-ho dia keluar pastinya. Saya udah di tahap pasrah. Keong ditiup dia Iya. keluar. Terakhir saya adu sama keong apa RT sih. Kak Anissa juga didik nih, ini bapak dan maknya gimana juga gitu loh, gimana gitu loh. Aduh pusing Iya. anaknya. Wah, Mungkin aduh, iya kalau antar ibu dan anak gitu ya, lu contohin nih. Lu Kira-kira contohin bagaimana nanti. sih Kak? Sebenarnya gimana ya, nggak bisa apa yang aku ajarkan ke anakku belum tentu juga babe ajarin ke anaknya harus sama. Iya. Atau mami ngajarin ke anaknya sama, karena anak kan tuh beda-beda ya. Benar. Orang tua juga beda-beda, harus custom pendidikannya juga nggak harus disesuaikan. Misalnya anak itu memang tidak kuat di akademik, kuatnya di seni, ya kita konsentrasi fokus di seni. Itu yang Kalau enak. misalnya Tapi kalau Almira sendiri lebih kuat fokusnya di mana? dia tuh sebenarnya ketertarikannya di seni, tapi akademiknya juga kuat. Akademik Jadi luar saat ini biasa. sekolahnya tetap akademiknya cukup kuat, tapi ketika dia pengen belajar gambar atau belajar seni yang lain, saya cariin kursus di luar gitu. Jadi saya nggak
karena di sekolah cukup keras, ketika dia di luar rumah mencari tambahan ilmu, itu nggak saya kasih yang akademik lagi. Yang dia Saya suka kasih yang gitu dia ya. suka, yang fun, karena kalau nggak too much gitu, terlalu banyak. Benar, benar, Jadi benar. emang harus dijaga kebahagiaan anak itu paling penting ya. Setuju. Karena itu, karena itu Kadang orang tua suka lupa bahwa anak, namanya juga masih anak-anak, Iya, butuh yang namanya benar. main. Betul. Gitu, ya. Makanya kalau udah gede semua masa kecilnya suram. Nah, itu dia. enggak lah. Nah ini dia nih. Nah ini dia nih anak-anaknya. Nah, ini. Penampakannya kayak gini Kak. Kak Nisa, ini kebetulan udah pemutihan kuliahnya. Dia kata gimana ya, saya mau ngasih tips and trick juga bingung gitu. Namanya dia ngomong aja masih keserempet, begitu kan? Bang. Ini idola Aci ini, Be. Iya. You are beautiful. Salah. Salah. Itu kan anaknya tuh, Salah. anak kecil gitu. Yang salah itu Anissa Cibin. Udah riset dulu, udah riset. Ini kan terkenal di TV. Anissa Bahar. Salah. Anissa Yudhoyono, dulunya Anissa Pohan. Itu. Kalian pada ngapain? Biasa. Kita mau ini ada games. Oh iya. One word question. Ya Allahu Akbar. Saya dulu. Nih, mau Sabar belajar ya. bahasa Inggris sama gua nih. Ini nama gamesnya one word question plus reason. Reason ya, Ge? Iya, reason lah. Reaction. One word question. Ini kasih cepetan dah. Kak Anissa nanti kakak bantu jawab ya. Ya. Tapi jawabnya harus cepet. Heeh. Oh Oke. iya. Emang kalau nggak cepet kenapa? Nggak dapet hadiah? Kagak ada hadiah juga kan di kuis. Nanti kita kasih hadiah ada surat tanah ini. Ya kata lu mau tinggal di mana? Langsung aja langsung. Langsung Bang Cemen buruan. Nomor 1. High heel atau flat shoes? Masa Flat shoes. Allah. High heels atau flat shoes? Abis punya anak pegel loh pakai high heels. Iya. Bentar, pertanyaan lu tau nggak high heels apa? High heel sepatu tinggi. Biasa, dulu kan magang di Tampur. Nanti dia sepatu-sepatu itu ya. Lanjut. Lanjut Kak. Ya. Yang kedua. Masak atau nyetrika? Masak. Masak. Kenapa Kak? Nyetrika aku bosan. Setuju. Masak paling suka masak apa kak? Masak harus untuk bertahan hidup. Kalau nggak kita nggak mati dong. nggak Tuh makan. benar. Mendingan baju lu lecek ya daripada lambung lu yang lecek dengan baju lu. Iya betul. Kalau masak nih kita bisa variasi menu-menu. Lah iya benar. Kalau nyetrika udah Iya bosan. Begini doang. gini doang. Gini nggak bisa. Iya kocak dia ya. Begitu ketiga. cara nyetrikanya. Frozen atau Little Pony? Frozen. Frozen. Do you wanna build a snowman? Yes. Shalalalala. Nggak ada shalalaannya. Emang lu katanya lagu India. Kenapa sukanya Frozen? Anaknya suka Frozen ya Kak? Dulu suka sama masih kecil. Moral values-nya bagus ya. Cinta antara sisters kan, apa kakak adik. Dulu anaknya bukan momen baby shark ya kak? Baby shark Enggak udah lewat. Enggak ya, udah lewat ya zona baby shark ya. Ya Allah, apa B baby shark ya? Pertanyaan selanjutnya Aci. Lanjut. Telur ceplok atau telur dadar? Telur ceplok. Telur ceplok, to the point berarti. Pasti jawabannya karena cepet langsung plek gitu doang ya. Nggak usah pakai dikocok-kocok. Nggak usah dikocok-kocok. Bener-bener dikocok-kocok. Coba. Anissa Bahar. Oh iya benar. Sorry, ini udara pista. Ini udah dikocok-kocok. Udah daripada lu ngomong mulu, mending kita kocok-kocok aja. Ini kata masakan begitu gimana? Udah lapar ya? Udah lapar. Bakal ada Chef Martin masak-masak nih. Siapin notes, siapin pulpen, dicatat bahan-bahannya. Tetap di Morning Show. Jadi Kak, ceritanya ini adalah mama. Welcome back to Morning Show dengan Chef Martin Praja, aku yang tersayang. Apa kabar? Aku baik-baik dong, lihat dong aku makin kaya raya. Kamu nggak mau sama aku? Bling-bling ya sekarang ya. Yes, I'm very Gila bling. banget. Iya, Oke, kita
kita langsung masak aja kali ya. Langsung masak aja. Kita akan apa hari masak ini? ayam betutu khas Bali. Ayam betutu gitu dah. Kak Anissa mungkin udah pernah masak? Iya dong, masak dong. Oke, kita langsung aja. Ini bumbu-bumbunya, ada bumbu halusnya juga di sini. Kita akan numis nih. Biasanya kamu kayak di sini deket-deket minyak kan? Itu pakai apa? VCO ya? Ini pakainya minyak kelapa. Iya, VCO Minyak ya, kelapa, virgin ya. coconut ya. Betul. Kita tambahin. Pet boleh ambilin. Ini bumbunya nggak boleh dikasih tahu ya apa Bumbunya isinya? nanti ada di pointer sebenarnya. Ini ada kunyit, ada juga Cabe. kemiri, cabai merah, bawang putih, bawang merah. Terus dicampur semua di blender. Oke. Langsung kita tumis. Boleh Kak Anissa? Oh, Tumis? aku. Oke. Ini udah beda Ini tuh udah ya, biasa, adukannya kan? beda gitu. Udah biasa masak tuh beda ya. Nah ini ada, kita mau tambahin kuah sama serai. kuah sama Kita serai. geprek. Oke, jangan lupa. Ini serainya kita geprek juga. Ayam betutu. Lapar ya, Mak? Satu aja. Lapar, apalagi pagi-pagi ini kan. Pasti pada ada Oke. ibu-ibu tuh bingung ya kan. Ntar nanti siang tuh mau masak apa Emang, ya. itu buat paling bingung tiap hari tuh nentuin Ya, menu. ini kita tambahin ketumbar. Sama ada biji pala juga saya tambahin. Yang ini udah dihaluskan. Dihaluskan ketumbar, Nah. biji pala udah dihalusin. Ini kita selalu kalau misalnya masak khas tradisional pasti pakai Ayam kampung, Ini itu pakai paling ayam enak. kampung. Biar Ayam resep kampung. bumbunya ya. Ya. Aku ayam negeri. Oke. Coy. Ini tambahin bawang Ayam jeruk. kempes ya, Mak. Jangan kayak gitu dong. Ini gua lagi di TV nih di apa sampingnya Anissa Pohan. Ini kita masukin gula merah. Teman-teman pada lihat. Samping gimana aku. Satu. Lupa ada ya, demen lo nggak tinggal segal mulu ya. Doain ya, Mak. Oke. Gula merah ya, Boleh satu. tambahin air. Air ya. Airnya segimana dikit Airnya aja? sampai nutupin semua Oh, direndam? ayamnya. Yes. Direndam ya. direndam. Nggak harus air panas ya Nggak nih? harus air panas, cukup. Oke. Nah ini ntar kita masak. Oke, ntar kita tambahkan garam dan gulanya Dia boleh sambil tambahin. sampai ngeresep ya? Ya, sampai ngeresap sampai nanti ayamnya juga matang. Ini berapa lama nih resepnya? Sekitar 50 menit. Oh, wow. 50 Kalau menit. ayam Kita udah kampung selesai itu dong lebih acaranya. lama. Oke, tambahin Apa itu? jeruk. Jeruk limau atau jeruk nipis? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke, nah ini kita masak terus. Oke, nah sekarang udah ada yang matang ya nih saya. Ini tinggal tunggu aja matang. Mateng. Kita Perlu udah ada. ditutup nggak sampai dia keset? Perlu. Perlu tutup ya? Ya. Sampai keset. Sampai nanti nih. Sampai Nah, sat. maksudnya. kalau ini udah sampai surut kuahnya, kita langsung plating Oh, aja. ini udah tiba-tiba magic udah Ya, jadi. udah jadi. Ini Iya. jadi, tinggal plating aja. Jadi itu udah matang? Udah matang dong. Oh, kalau ayam Ini betutu udah gitu aja ya, nggak Iya. usah di ini, 50 nggak usah menit. digoreng ya. Nggak usah digoreng. Kalau ayam betutu biasanya berkuah. Jadi lebih Nah. sehat sebenarnya nih. Ini sehat sih digoreng. sebenarnya ya, Chef ya. Sip. Nah ini tinggal ditambahkan nanti. Nggak pakai santan ya ayam betutu ya? Nggak. Oh, Kita tambahkan toppingnya selalu ada kacang goreng. Nah, Aduh, oke. wanginya aja tuh nyata loh, Say. tinggal Jadi deh. tinggal nasi. Langsung dicoba aku ambilin sendok dan goreng. Ayam betutu dari Sayurnya biasanya apa pasangannya, Chef? Kalau ayam betutu, Biasanya pakai Urap. urap atau kangkung. urap juga atau kan. kangkung itu ya. Iya. Ayo, boleh Kak, dicoba? kita bawa. Wah, ini boleh dimakan? Boleh. Boleh dong. Asik Gimana nih? Aduh, rasanya pengen nyanyi nih. Nasi di mana? Di mana nasinya? Di mana nasinya? Tolong dimasukin budget. Nasi di mana? Belum masuk budget. Ayo masuk budget biar makan pakai nasi. Benar-benar kode yang nggak keras ya pemirsa. Wow, sangat semut. Semut sekali, nggak ketahuan. Wah, kita coba yuk. Ini yang mau pakai garpu nih. Biasanya babe dulu nih. Iya, kita kalau kita bisa dari Babe apa enggak bumbunya nih? nih, ledak apa kagak bumbunya?
Mohon maaf ya pemirsa, saya nggak pakai kacangnya, saya asam uratnya poinnya 9. Yang ada bisa Hampir sempurna ya. Iya, nih ya, oke. Pemirsa kita coba dulu kuahnya ya. Cobain kuahnya dulu. Pemirsa, mari kita coba. Wow. Beli rasanya langsung kayak di Kuta Bali gitu ya. Gue coba dah. Coba gitu. Suka udah. Nah, langsung rasa di Bali gitu. Tuh, wah ayamnya langsung, dipotong ayam. Nah, coba Ada boleh ayam. dipotong dah, Ge. Susah ya, susah. Agak susah dia, nantang nih ayam ya. Awas muncrat tuh ngajakin ke Mas Hati Kau. mencerat. Oke. Cuma tapi kena aja, say. Kalau gua mau kena nggak apa-apa. Enak. Gimana? Enak banget. Rasanya pengen langsung dikepang-kepang nggak depan pantai? Ya. Nih, Nah udah, kalau lu pegangnya sendiri dah. Kita mau kasih tepuk tangan dulu buat Kak Anissa Pohan. Ya. Makasih ya Kak Anissa Pohan. Udah mau main di luar dan nyebrang kita. Semoga kuat gitu mentalnya dan mau untuk bermain lagi kemari. Iya, jangan kapok ya. Pemirsa, kita kata pamit dulu ya. Coba boleh agak ngomong nggak biar kerja? Yuk ngomong. Yuk. Iya. Nadia nih nih kerja. Lu ngomong, nggak mau lu yang ngomong lu kalau nggak potong budgetnya nih nggak suka ngomong. Ayo. Ya. Jangan lupa follow IG kita nih. Ngomong yang kompak. Potong proposal ya, budget invoice. Jangan lupa follow Instagram kita Di @morningshow_trans7. Besok bintang tamunya ada siapa, Be? Ya lu tahu. Nanya gue. Bilang tamunya bakal seru banget dah. Udah deh. Makasih ya udah nonton ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa Morning Show _trans7. Dadah.